Kemudian ada anak kuliahan itu karena dia di sekolahnya itu dekat dengan masjid, terus teman-temannya sering ngajak nongkrong di masjid, tahu-tahu dia Islam, dia mau masuk Islam aja gitu. Kadang-kadang kalau ada kegiatan masjid, kayak misal kemarin kan Lebaran ya, kita ada open house, itu mayoritas sebagian dari mereka itu non Muslim, tapi mereka ikut berlebaran gitu, Ustaz. Jadi saya minta izin ke teacher untuk salat. Saat itu kondisi kelas sangat berisik, Ustaz. Biasanya lagi berikan pada ngobrol kiri kanan. Jadi saya minta izin sholat di ujung kelas. Saya sholat itu seketika mereka hening. Saya sudah sholat, kemudian ada yang bertanya, Muhammad, dia kan mungkin baru kenal. You're Muslim? Ya. You prayer? Kamu sholat? Ya. Wow, amazing. Dia langsung tepuk tangan semua, dia langsung salaman gitu. I like Muslim people. Nah, kan Ferry sendiri kan memang kita bergerak di kemualafannya, Tat, ya. Saya pengen tahu nih, apa mualaf di Al-Hikmah tuh bagaimana, Tat? Ada beberapa cerita di apa mualaf di Al-Hikmah New York? Iya. Oh yes, Tat. Jadi saya belakangan baru tahu kalau ternyata jamaah rutin di masjid tempat saya imam ini, itu mereka ada. Ya bukan 1, 2, 3, lebih malah. Itu yang mereka itu mu'alaf. Oh, insyaallah. Apakah yang dia orang asli Indonesia? Kebanyakan sih dari Jawa ya, dari apa? Orang Jawa ya. Dari lahir dia Nasrani ya. Kemudian sampai di sini pun masih Nasrani, tiba-tiba dapat hidayah di sini. Justru dapat hidayah di Amerika. Ya itu yang pertama, Ustaz. Jadi jamaah saya juga itu kebanyakan dia itu mualaf. Kemudian terkait jamaah lain itu, saya boleh cerita nggak, Ustaz? Silakan, Tat. Silakan dulu. Ya, saya 3-4 bulan pertama lah. Iya, saya total 4 bulan saya di sini kemarin itu. Sekarang kan udah 6 bulan ya. 4 bulan itu saya alhamdulillah mendapat kesempatan mengislamkan 4 orang, Ustaz. Masya Allah, berarti 4 onta merah itu, Tat, baru datang. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi saya juga kayak keterkaget. Saya habis ngapain? Kok sampai 4 orang saya islamkan sejauh ini? Saya cuma bisa ngelihat orang menyadahatkan orang, mensyahadatkan. Tiba-tiba saya diminta karena saya sebagai imam di situ. Yang pertama itu orang berkulit putih. Ya, orang Spanish lah. Spanish ya. Kemudian ada anak kuliahan itu karena dia di sekolahnya itu dekat dengan masjid, terus teman-temannya sering ngajak nongkrong di masjid, tahu-tahu dia Islam, dia mau masuk Islam aja gitu, kayak mau masuk mall, terus bilang, Imam, bilang saya mau Islam, kata temannya kan, ya udah, jadi dia itu orang apa kayak semacam orang China lah. Kemudian 3 ke 4 itu ya orang kulit putih juga. Ya alhamdulillah total 4 lah. Saya dalam waktu 4 bulan itu udah 4 mualaf ya. Mengislamkan orang di sini. Dalam kurun waktu 4 bulan itu, Tat, ya. 4 bulan ya, Ustaz. Ya. Nggak tahu nih, mungkin masih ada lagi. Insya Allah terus akan berdatangan mualaf-mualaf baru ke Insya Allah Al-Hikmah. akan ada. Kalau Al-Hikmah sendiri ada kayak semacam program pembinaan setelah pasca mereka syahadat atau gimana, Tat, biasanya? Kalau Masjid Al-Hikmah tetap ada ya. Jadi memang setelah mereka disyahadatkan itu, mereka kemudian diberikan kesempatan untuk datang ke masjid. Ya. Jadi sifatnya ini sebagai tawaran aja. Kalau mau mendalami Islam lagi datang aja. Di sini 24 jam bersama imam. Ada buku-buku yang disiapkan berbahasa Inggris ya. Alhamdulillah mereka juga antusias gitu, Ustaz. Oke. Oh, jadi memang ada pembinaan setelah pasca syahadat ya, Teh. Tapi kembali lagi itu artinya mereka atas keinginan mereka untuk belajar lebih lanjut soal Islam seperti itu. Iya, betul sekali, Ustaz. Ya. Itu kebanyakan tadi 4 orang itu berapa ikhwan, berapa akhwat ya, Tat? Semua ikhwan sih, Ustaz. Ya. Ikhwan ya. Semua ikhwan ya. Ada tapi gimana? Jadi mereka itu Islam bukan pas mereka mau merit ya. Jadi betul-betul ada yang masih bujang, ada yang
masih anak, yang saya bilang tadi itu masih anak remaja. Ya. Jadi secara keseluruhan kalau saya simpulkan di sini sebenarnya apa yang kadang-kadang digambarkan oleh orang-orang ataukah media tentang Islam di Amerika itu keras gitu, macam-macam lah ya. Saya melihat di sini justru Islam itu menjadi magnet untuk sebagian bangsa lain gitu. Nah ini hal-hal yang perlu kita clearkan, yang kita perlu luruskan. Betul sekali ya. Apalagi ini propaganda atau frame-frame yang di ini media tentang Islam di Amerika seperti apa. Nah ini mohon juga pencerahannya Ustaz sebagai apa namanya Muslim yang ada di Amerika, langsung update, artinya gimana sih keadaan Muslim di sana itu seperti apa, pandangan orang terhadap Muslim di sana seperti apa. Tadi Ustadz bilang Islam di sini seperti magnet. Nah itu tolong dijabarkan lagi. Maksudnya magnet seperti apa, Ustadz? Jadi gini Ustadz, ini sejauh apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya aja. Insya Allah. Jadi secara umum saya bisa menyatakan, dan ini kan sebagai kabar gembira untuk kita semua, bahwa Islam di Amerika itu begitu sedang dilirik begitu. Sedang diincar oleh agama lain. Ya, misal contoh hal kecil ini Ustaz. Dan ini sudah menjadi lumrah di lingkungan masjid. Kadang-kadang kalau ada kegiatan masjid, kayak misal kemarin kan Lebaran ya, kita ada open house. Itu mayoritas sebagian dari mereka itu non Muslim, tapi mereka ikut berlebaran gitu Ustaz. Ya. Jadi mereka ikut pakai baju koko, ikut pakai mukena. Tahu-tahu dia bukan Muslim. Yang kemarin yang saya buat kaget itu ada anak remaja di sini. Itu hampir tiap kegiatan masjid dia selalu ada. Dia kan sering gabung dengan sesama anak remaja Indonesia kan. Tahu-tahu Ustaz, dia itu orang Jewish. Oh, Jewish ya? Yahudi ya? Jadi dia bilang orang Yahudi. Bilang, Imam, I am Jewish. But I'm like Muslim people Indonesia. Saya suka gabung di situ. Jadi mereka katanya Indonesia itu ramah, makanannya enak-enak. Jadi faktor-faktor itu yang membuat mereka nyaman gitu. Tapi saya bilang, tapi kamu harus masuk Islam kalau kamu pengen ngumpul kita bareng lagi di surga. Ya. Nah, saya akan masuk Islam. Tapi dia belum tahu kapan gitu. Nah, itu tadi. Itu yang pertama Ustaz. Pertama. Jadi gimana Ustaz? Ya, ini sekalian juga menginformasikan kepada sahabat-sahabat Verizon yang sekarang sedang melihat langsung di channel Virgin TV, juga bisa melayangkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mau ditanyakan kepada Ustadz langsung, mumpung ini masih di Amerika Ustadznya ini. Ya, kita lanjut lagi tadi yang pertama, terus yang kedua tadi. Ya, yang kedua Ustadz, kalau kita keluar dari masjid sedikit ya. Jadi simbol-simbol Islam, saya sih mengatakan ya, sementara simbol Islam ya, misal bergamis, walaupun ada mengatakan ya, walaupun itu memang nyatanya sebagai simbol Arab aja ya, bergamis, berpeci, kalau yang perempuan berhijab, itu pemandangan yang sangat-sangat umum kita lihat di sepanjang jalan itu. Ya, jadi ada ya orang non Muslim yang hanya pakaian minim, terus kita lihat ada yang pakai hijab, pakai jubah, macam-macam. Itu sudah umum kita lihat. Ya, bahkan itu bukan menjadi satu simbol mereka heran gitu, biasa aja. Ya, justru Ustaz, saya dapat ilmu kemarin nih dari salah satu jamaah perempuan. Ya, jadi subhanallah saya tuh betul-betul merasa tergugah. Jadi gini kan ceritanya gini, dia katakan ini sebagai dakwah saya kepada mereka. Ustaz, ini bagus banget Bu. Jadi kan kita ngantri naik bus ya. Itu yang udah jelas-jelas kita itu antrian kita naik, tapi ibu itu tiba-tiba katakan, Ustaz kita belakangan aja, kita persilakan aja mereka itu dulu. Jadi mereka katakan, sure, bilang yakin, aku masuk duluan. Bilang please, silakan masuk kan. Jadi seakan-akan kita itu ingin menunjukkan bahwa adab Muslim itu seperti ini, memuliakan semua manusia gitu. Dengan cara sederhana tadi ya. Dari situ mendahulukan ya. Iya makanya dia kemudian cerita, Ustadz, dia langsung sampaikan ke saya, tidak sedikit kejadian seperti ini tuh membuat mereka itu takjub dengan Islam. Ya, tidak sedikit mereka itu tertarik dengan Islam karena kita hanya mungkin dalam kacamata kita ya sepele aja gitu, mempersilahkan orang naik duluan atau menghormati gitu kan. Satu yang sepele, tapi bagi mereka itu menjadi pertanyaan besar, apakah memang Islam
seperti ini gitu. Apa yang diberitakan Ya, media jadi ya? Islam yang selama ini kita katakan radikal, Ya. macam-macam lah keras yang saya temukan di US selama ini nggak ada malah. Kalau saya belum sampai detail ini yang di Al-Hikmah ini di sektor apa namanya kalau di ini apa? Kalau di Indonesia mungkin kayak di desa mana atau kecamatan mana gitu. Kalau di sana tuh tengah Ya, kotanya tuh gimana Tad? Mungkin di Bronx mungkin bukan? kalau di Al-Hikmah ini bukan Ustaz, dia jatuhnya Queen, Oh Queens, Long Island ya. oke Long Island. Queens ya, Queens itu kan Iya, iya. ya semacam kalau di Jogja mungkin Bantul ya, Oh Bantul, atau ke Sleman. ya. Ya, jadi dia wilayah Queen, terus spesifiknya lagi Long Island, Long Island City, ya baru masuk apa nama wilayahnya itu? Ya nama jalan lah setelah itu ya. Berarti udah kalau Queen tuh udah terkenal Tat. Ya sih, artinya Ya, apa namanya kan beberapa kota di New York itu kan yang mungkin terkenal ada Bronx ya dengan gangsternya. Terus ya betul. nah ini bicara soal kehidupan gangster Tat, ini bener nggak sih Tat apa yang kita lihat di TV itu? Di Queen ada nggak Tat? Gangster atau mungkin sayanya aja kali kurang keluar ya. Iya. Artinya nggak tahu saat saya belum berani menyampaikan karena Iya, saya iya. belum menemukan sejauh ini. Iya. Oke, Saya mau nambahkan yang ketiga, Ustaz. silakan Tat. Biar saya melengkapi Siap. tentang sharing ya. Ini pengalaman pribadi, Ustaz ya. Jadi di tempat kursus saya itu kan hanya saya yang Muslim. Oh, sure. Dari berapa partisipan? Oh maaf, ada dua. Yang satu itu namanya Ibrahim, dia orang Senegal. Jadi satu ketika, kalau kursus kita itu kan pembelajaran itu kan jam 6 sampai jam 9 Ya. sore ya. Iya. Masuk maghrib itu kalau kemarin itu jam 7. Sekarang maghrib di sini jam setengah 9 lewat. Berat ya yang buat Ya, puasa. jadi jam ya. Jadi kejadiannya Ustaz, sholat ya. Oh, sholat. Ya. Iya. Jadi pas kursus tiba maghrib karena sedikit lagi waktu isya masuk ya. Ya. Jadi saya minta izin ke teacher untuk sholat. Ya. Saat itu kondisi kelas sangat berisik Ustaz. Ya. Biasanya kan lagi break kan pada ngobrol kiri kanan. Jadi saya minta izin sholat di ujung kelas. Saya sholat itu seketika mereka hening. Masya Allah. Saya mikir, jangan-jangan mereka pada pulang nih. Tahu-tahu mereka diam aja di belakang tuh. Oh. Iya, saya sudah sholat, kemudian ada yang bertanya, Muhammad, dia kan mungkin baru kenal. You're Muslim? Iya. You prayer? Kamu sholat? Iya. Yeah. Wow, amazing. Dia langsung tepuk tangan semua, dia langsung salaman gitu. I like Muslim people. Aku merasa gimana gitu. Iya. Bukan pribadi aku yang bangga gitu kan. Iya, Saya alhamdulillah bersyukur. Iya. Betul-betul Islam di sini itu diapresiasi lah. Iya. Mereka. Nah ini sensasi-sensasi kondisi-kondisi yang kita berada di minoritas itu tidak ditemukan kita yang ada di mayoritas. Artinya ketika kita di Indonesia sebagai sesuatu yang umum. Tapi ketika kita sebagai minoritas, kemudian ada negara yang kita juga minoritas, dan di mana orang-orang lebih mengapresiasi dan tadi saya bilang amazing, I like Muslim seperti itu kan. Itu buat kita jadi rasa mungkin ada sedikit kebanggaan terus sebagai Muslim bisa menebarkan adab seperti itu. Juga cara-cara berdoa kita seperti itu. Betul Ustaz. Oke. Jadi singkat katanya kita merasa berharga menjadi seorang Muslim itu ketika mendapatkan kondisi seperti itu. Iya, ketika menjadi minoritas negara betul yang bersyukur banget jadi Islam itu karena ternyata didominasi oleh bangsa lain dengan agama yang sangat mayoritas. Iya. Di sini kan Nasrani yang lain. Kita merasa syukur gitu bisa menyampaikan dakwah kepada mereka walaupun tidak dengan cara berucap. Masya Allah. Berarti ladang dakwah di sana lebih luas Tad ya? Nggak harus di mimbar, tapi dengan menunjukkan kita sebagai Muslim dengan adab kita seperti ini itu cukup kita dakwah di sana seperti itu. Kalau masalah lebih luas banget Ustaz. Iya. Iya betul. Betul. Masya Allah. Jadi kalau saya dulu kembali narik tahun ke 2003. Waktu itu saya di Atlanta tapi tidak komunitas Muslim itu tidak diceritakan di Ustadz di Queens ya, bahkan sampai tidak ada di Atlanta itu tempat saya waktu itu ke sana. Jadi ya benar-benar miris waktu itu. Jadi bersyukur sekali yang saya bilang di awal, kita terlahir sebagai orang Indonesia kemudian hidup di negara yang
mayoritas Indonesia dan juga gampang menemukan masjid, bisa 5 kali ke masjid, sementara Betul Ustaz ya. kayak di Queens itu kan di Al-Hikmah apa orang datang dari dari tempat-tempat yang jauh Tat ya untuk bisa datang ke Ya. sana untuk beribadah seperti itu. Jadi gini Ustaz, jadi memang komunitas, kalau kita menganggap komunitas yang ada di Indonesia itu kan cukup banyak ya. Oh iya. Cuman memang sejauh ini komunitas Muslim yang ada di Amerika secara universal itu memang amat begitu sangat penting bagi seorang Muslim di Amerika. Ya. Jadi dengan adanya komunitas Muslim ini sebenarnya bukan hanya sebagai tempat untuk ngumpul kalau ada acara. Ya. Ini sebagai bentuk wadah agar kita itu bisa stabil gitu beragama di Amerika. Ya. Ya, karena dipastikan kalau nggak ada komunitas, kita hidup bebas di sini, walau-alam apa yang terjadi gitu. Iya. Ya, makanya dengan adanya komunitas Muslim ini betul-betul menjadi sarana yang sangat-sangat disukai oleh warga Muslim di sini, karena ini kan menjadi tempat edukasi mereka. Ya, setuju Tat. Ya, sebagai rumah mereka gitu, Ustaz. Ya, rumah kedua lah Tat ya. Rumah kedua ya. Rumah kedua. Nah ini Tat, ini saya menyambung nih Tat. Semisal contoh kemarin kita kan juga sedang dilanda yang paling terakhir ini gempa di Cianjur Tat ya. Nah itu gimana reaksi teman-teman saudara kita yang ada di Indonesia melihat saudaranya di Indonesia itu terkena bencana itu, seperti apa mereka punya reaksi Tat? Bagaimana mereka bereaksi? Tahun lalu kan kita sempat dilanda gempa Cianjur yang paling dahsyat ya. Maksudnya dahsyat artinya untuk Cianjur yang belum pernah terkena gempa, dan itu lumayan kerusakannya lumayan parah. Terus ada beberapa bantuan juga datang dari luar. Kebetulan saya juga ikut terlibat di situ waktu itu dari Indonesia Relief for USA waktu itu. Jadi teman-teman di komunitas di US waktu itu mereka fundraising kemudian untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Cianjur. Nah, kalau bicara soal musibah terutama untuk yang terjadi di Indonesia, misalnya di negara mereka, itu bagaimana respon mereka ketika ada bencana melanda negeri mereka? Meskipun bukan daerah mereka ya, tapi itu ada di Indonesia, itu adalah negara mereka itu. Ya, Ustaz. Jadi saya sempat menemukan ada juga beberapa fundraising di sini ya, termasuk kemarin yang di Turki, Ustaz. Ya. Jadi secara umum saya ingin katakan bahwa sikap peduli komunitas Muslim di Amerika ini begitu sangat kuat juga. Ya. Iya. Begitu sangat mereka terdorong hatinya untuk membantu ya. Ya. Karena gini Ustaz, mereka punya alasan yang kuat. Sejauh ini sudah bekerja untuk menghasilkan segala apa yang dihasilkan kan. Ya. Terus kalau tidak memberikan sesuatu yang mereka dapatkan itu ke orang lain, itu kayak merasa hambar gitu. Ya. Jadi sikap peduli itu sebenarnya bukan hanya ada pada diri kita orang-orang Indonesia. Ya. Pada bangsa-bangsa lain pun itu Ustaz. Ya, apalagi yang saya tahu itu ya, orang Bangladesh itu betul-betul sikap pedulinya itu Masya Allah. Ya, kalau nyumbang itu nggak tanggung-tanggung Ustaz. Puluhan juta. Kalau dikonversikan ke rupiah ya? Kalau dikonversikan ke rupiah itu semalam ya, kalau mau fundraising misal ada bantuan bencana, itu bisa ratusan juta tuh. Masya Allah. Dalam waktu semalam ya? Iya Ustaz. Masya Allah. Tapi di masjid lainnya, ada di masjid bangsa Bangladesh ya. Ya. Ya sama di tempat Al-Hikmah kita juga kemarin fundraising untuk Turki itu Masya Allah banyak juga. Turki ya. Ya, artinya mereka saya lihat di sini untuk persoalan materi ini Ustaz, apa ya? Di sini saya bingung Ustaz, saya semacam menjadi tamparan lah untuk kita ini yang sedikit paham agama. Semoga saya tertampar juga Tat. Jadi kadang-kala kita ini yang misal nih, kita kan Ustaz Dewi ini kan paham agama tentang bagaimana konsep sedekah, berbagi. Itu kadang-kala orang yang paham konsepnya itu malah kurang total gitu dalam penerapannya. Notabene jamaah kita yang mungkin minta maaf ya, mereka bukan anak pesantren, nggak pernah ngaji siang malam gitu kan. Ya. Tapi kalau untuk persoalan gift itu Ustaz, memberi itu jangan ditanya, jangan diajari deh. Ibarat kata jangan ajari ikan berenang. Jadi mereka itu apa ya Ustaz, enteng-enteng aja gitu Ustaz. Mau ngasih berapa, ada bantuan, ya toh mereka juga katakan
apa yang saya dapatkan ini kan juga bukan dari hasil saya sepenuhnya. Masya Ini Allah. karena Allah aja berbuat baik kepada saya. Saya kagumnya ke situ, Ustaz. Masya Allah. Ini juga berlaku Masya Allah. buat Jadi ini, emang saudara kita juga yang di sana, Tat. Maksudnya dengan apa namanya tadi Ustaz bilang kalau bicara soal apa sedekah, soal gift ini mereka nggak pikir panjang. Apakah itu khusus untuk orang-orang di luar kita atau orang kita yang sudah ada di sana kemudian apa namanya terpengaruh dengan apa namanya cara seperti itu, Tat? hampir semua bangsa, Ustaz. Artinya kalau dia betul-betul memahami konsep Sedekah, gift dalam Islam gift, itu ya. kan mereka pengamalannya udah maksimal gitu, Ustaz. Masya Allah. Ya. Hmm. Artinya mereka apa ajaran itu bukan hanya sebagai informasi aja, tetapi sebagai yang mesti harus diterapkan gitu. Oke. Nah, itu yang saya salut dari teman-teman Muslim di Indonesia, apa komunitas Muslim yang ada di sini. Kalau saya boleh tahu kelas-kelas mereka tuh maksudnya bicara soal kelas apa pekerjaan mereka tuh apa aja tadi ya? Kalau bisa di rata-rata gitu loh, kebanyakan itu. Ya sebenarnya itu agak-agak private, Ustaz, ya. Cuman sejauh pemahaman saya mereka banyak yang istilahnya kerja di lapangan gitu. Ya. Tapi gini, Ustaz, apa ya? Inilah kita bedanya kalau di Indonesia. Kita kadang-kadang kan pekerjaan di Indonesia itu kan menjadi sesuatu yang mesti harus mewah gitu. Misal minta maaf ya. Ya. Dikatakan bekerja itu nanti misal pegawai negeri gitu Ya. kan. Atau macam-macam atau pengusaha. Ya. Sementara kalau pekerja-pekerja kasar misal itu nggak dianggap sebagai pekerjaan, itu Ya. sebagai mungkin mindset aja sih. Ya. Tapi kalau di sini, Ustaz, di sini yang namanya jenis pekerjaan itu nggak amat begitu penting untuk dipersoalkan. Masya Allah. Ya. Yang jelas lu mau duit, lu kerja gitu. Iya, Ya, artinya kalau Ustaz tanyakan tentang jenis pekerjaan orang-orang di sini ya macam-macam. Ada yang memang basicnya sebagai pengajar, ada yang memang basicnya dia bisa menghasilkan dengan kerja fisik begitu, kerja sebagai sopir, asisten rumah tangga, ya macam-macam. Iya, karena ada beberapa profesi yang mungkin kalau di kita bisa dibilang bukan masuk apa prestigious apa job ya, kerja yang bergengsi. Contoh kalau saya boleh apa namanya mention nyebut itu kayak contoh nih firefighter, petugas damkar ini. Petugas damkar ini bahkan jadi profesi yang apa namanya anak-anak itu jadi cita-cita mereka. Contoh anak-anak mau jadi apa jadi firefighter. Sementara mungkin kalau di negeri kita mungkin nggak terlintas ya. Cita-cita menjadi petugas firefighter gitu. Sementara di sana jadi yang nyaman-nyaman aja. Iya, nyaman-nyaman. Jadi dokter. Kerja santai, duit banyak. Nah, ini beberapa mindset yang juga kita jadi bahan review ya. Nah, jadi ya. Betul, Ustaz, ya. Iya, jadi apa inilah apa beauty of merantau ya. Apa hikmahnya merantau ke negeri asing gitu. Jadi beberapa hal yang di negeri kita itu buat kita jadi sesuatu yang harus, sementara di sana nggak juga gitu. Yang penting Ustaz bilang tadi, lu mau duit ya lu kerja, bergerak gitu. Iya. Yang penting halal. Masya Allah, ya. Masya Allah. Jadi emang apa yang saya ada video yang saya cantumkan di TikTok itu kan. Jadi memang Amerika ini secara tidak langsung siapapun yang datang ke sini itu akan memberikan banyak pelajaran tentang definisi hidup itu. Insya Allah. Ya. Dan Ustadz dan saya termasuk beruntung tadi insya Allah ya bisa merasakan kehidupan di sana. Amin, mungkin Ustadz lebih lama, saya cuma setahun waktu itu Ustadz. Itu pun terasa lama sekali bos. Iya, lama Ustadz ya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi ini sebagai ajang reuni saya nih Tad, ngobrol lagi tentang apa? Mungkin kita beda state ya Tad ya. Ustadz ada di New York, saya ada saya di Georgia waktu itu. Ini saya sedikit apa namanya? Ini ada beberapa pesan yang masuk nih Tad di apa channel kita nih dari Muhammad Rizani Amarino. Semoga Allah selalu melindungi kita. Kemudian ada Arifah Layina, merinding dengar ceritanya. Alhamdulillah, bersyukur beragama Islam. Nah, itu beberapa pesan yang masuk di channel kita di Ferijon. Ini insya Allah jadi ibroh, jadi semangat buat teman-teman. Amin insya Allah. Dan tadi saya juga menarik tadi di awal cerita bagaimana peristiwanya Ustadz itu bisa datang ke negara Paman Sam ini cuma dari, kalau boleh tadi saya sempat note ini tanpa sengaja berdoa antara azan dan iqomah. Kemudian berdoa supaya bisa merasakan kehidupan di negara
lain waktu itu belum spesifik kan mau ke negara Amerika. Belum spesifik Ustadz ya. Belum spesifik gitu loh. Nah, Saya ini bilang kemana aja. yang penting keluar dari Makassar. Nah ini apa namanya hal seperti ini kita sering dengar ini di beberapa tausiah mungkin anak secara live atau lewat apa medsos berdoa waktu-waktu mustajab yaitu berdoa antara apa waktu azan iqomah itu kadang kita sering sepelekan. Betul ya. Kadang cuma diisi dengan ngobrol gitu, ya, dengan handphone macam-macam ya. Nah ini Ustadz dengan tanpa sengaja berdoa itu bisa Allah dengar dan Allah mudahkan semuanya dari proses cuma berapa hari cuma 14 hari udah ada di Amerika gitu. 14 2 minggu. 2 mingguan gitu. Tapi gini Ustadz, saya mungkin harus menyampaikan ini. Monggo. Jadi kedatangan saya di US juga ini memang dari prosedur memang ada 2 lembaga yang terkait. Ya. Yang pertama tadi itu kan Al-Hikmah, Masjid Al-Hikmah. Sebagai sponsor yang terkait penting itu Ustadz yang sebagai sponsor utama ya. Nanti kita sharing juga tentang mengenai visa ya. Jadi yang menjembatani sebenarnya ini tadi kan Ustadz Syawal itu hanya sebagai perantara menyampaikan. Karena beliau kan pernah ke Amerika juga ke sini. Jadi yang sebagai jembatan awal kami ke sini itu adalah Nusantara Foundation. Nusantara Foundation. Itu pesantren yang saat ini didirikan oleh Ustadz Imam Syamsi Ali. Di mana itu? Ya. Jadi Imam Syamsi Ali yang Ustadz yang saat ini berdomisili di US di New York. Ya, jadi Imam Syamsi Ali itu kan punya lembaga pendidikan namanya Nusantara Foundation. Itu pesantrennya ada di State Connecticut. Ya, saat ini pesantrennya sudah jadi. Nanti summer ini insya Allah akan ada program. Jadi beliau yang menyempori sebagai sponsor untuk kedatangan kami di sini. Karena salah satu dari Banom Nusantara juga itu kan ada memang mendatangkan imam dari Indonesia. Imam muda didatangkan untuk belajar lah. Di pesantren di Connecticut itu berapa lama masa pendidikannya? Kalau sementara Ustadz, jadi dia belum ada yang stay di situ Ustadz. Jadi sejauh ini hanya istilahnya hanya summer ya. Summer nanti ini akan ada program. Akan ada program. Berarti belum ada yang mukim sementara semua lagi ada. Ya mungkin sudah ada. Ada Ustadz Mutahir sebagai pimpinan pesantren di sana. Beliau mukim di sana di Connecticut. Berarti santrinya kebanyakan santri kalong ya ya istilahnya. Iya. Jadi tadi ada pesantren di Connecticut di bawah yayasan Nusantara Foundation ya. Nusantara Foundation. Terus kalau ada yang berminat masuk sana misalnya pengen nyantri di sana tuh gimana tadi? Jadi gini sebenarnya jadi saya kaitkan dengan program SID kami Al-Hikmah ini. Jadi ini sebenarnya sebagai pintu gerbang ya. Dalam arti siapapun yang mau ke Amerika, dalam arti nanti ke depan ini yang informasi yang saya dapatkan akan terbuka luas pintu masuk ke sini. Siapapun yang ingin berkunjung ke sini, termasuk ke pesantren ya. Kalau ada teman-teman mau studi banding ke sini ya boleh. Nanti silakan aja kontak dengan Nusantara Foundation. Ya, dengar tadi ya sahabat Ferry John yang mau mungkin ke Amerika untuk studi atau sebatas studi banding, itu Amerika insya Allah akan membuka pintunya lebar-lebar ya untuk tujuan-tujuan itu ya. Silakan nanti di kontak Nusantara Foundation. Itu ada di Instagram, ada di Facebook juga ada. Nusantara Foundation. Catat tuh ya teman-teman, langsung follow dan jangan lupa follow juga TikToknya. Bagi yang ikhwan juga punya cita-cita ini, saya sebagai busyara aja kepada teman-teman yang mungkin kita sebasic yang basic sebagai anak pesantren, tahfidz, mau jadi imam di Amerika, insya Allah terbuka luas. Ada jadi kualifikasi khusus nggak, Maaf. Nusantara akan selalu open gitu untuk program ini. Untuk imam ya, ada kualifikasi khusus nggak, untuk bisa jadi imam di sana itu? Harus bisa apa? Paling nggak punya 1-2 apa itu? Jadi memang kemarin seleksinya tetap ada ya. Jadi ketika direkomendasikan itu kemudian kita berkirim CV, kemudian diseleksi secara pribadi. Ya kemarin istilahnya hanya mengirimkan beberapa video ya, dengan bukti CV yang ada. Ya kalau yang jelasnya punya pengalaman aja jadi imam gitu. Kalau saya di Indonesia kan ada 2 masjid yang saya diberikan mandat untuk jadi imam. Itu ada di Masjid Agung Syekh Yusuf
Kabupaten Goa, itu Ya. Masjid Pemda. Ya. Ada satu lagi masjid di kompleks di Makassar. Ya, atas dasar inilah mungkin jalan ini bisa saya masuk ke Amerika jadi imam. Iya, oke. Berarti punya Tapi portofolio. sebelumnya Ustaz memang ada banyak imam yang di Al-Hikmah ini. Jadi Al-Hikmah ini memang apa ya, dalam sejarah memang banyak mendatangkan imam-imam dari Indonesia. Iya, iya. Kalau Ya. dari bangsa-bangsa lain, Tat, ada nggak kesan khusus mereka diimami sama imam Indonesia? Pernah dengar, pernah dapat komentar dari negara-negara bangsa-bangsa lain? Justru gini Ustaz, justru kalau pengalaman saya itu banyak ya, terkhusus ketika Ramadan ya. Itu ketika sudah salat tarawih, Ya. orang-orang asing itu kan, apalagi bangsa Arab, kalau mengapresiasi itu kan nggak tanggung-tanggung. Jadi mereka kadang-kadang kita udah salat, mereka datang tuh. Ya. Ada orang Mesir. Ya. Ya. Masya Allah, sautu jamil. Masya Allah. Seakan-akan dia tuh senang. Ya. Bahkan mereka tuh heran, kok orang ajam dalam artian bisa ngimamin, suaranya enak. Ya bukan pribadi saya sebenarnya, ada teman saya juga. Ya. Dia bilang Masya Allah suaranya. Yang teman satu saya itu di basicnya qari. Ya. Ya, dia sampai terheran, orang ajam bisa baca Quran dengan fasih. Jadi mereka itu kayak merasa betul-betul mukjizat Al-Quran itu bukan hanya untuk orang Arab aja. Untuk orang ajam pun yang mungkin nggak tahu maknanya di awal. Iya. Itu bisa meresapi itu. Jadi mereka nggak merasa risih kalau diimamin sama kita. Ya, justru mereka senang gitu loh, selagi kita punya memang kapasitas di situ ya. Iya. Jadi mereka lebih istilahnya apresiasinya ini ya, tinggi sekali ya. Ya, mengapresiasi lebih baik ya. Iya. Masya Allah. Nih kita mendekati menit-menit terakhir nih, Tat. Saya pengen bicara soal ada apa namanya istilah, ada pengalaman lucu nggak, Tat? Terutama soal culture shock nih, Tat. Soal budaya-budaya yang mungkin apa namanya kita tidak dapati di sini, kemudian ada di sana dan membuat kita jadi apa ya, semacam salah langkah gitu atau jadi ada di momen awkward gitu istilahnya. Sebenarnya saya sudah persiapkan untuk saya tayangkan di TikTok ini, Ustaz. Oh, iya. Saya udah spesifikasi. Tapi nggak apa-apa, saya kasih bocoran. Nggak apa-apa, spill aja. Jadi ini kan memang menarik untuk diangkat ke permukaan ya. Artinya dari sisi kehidupan kultur kita di Indonesia itu berbeda dengan di sini ya. Kalau saya menyimpulkan di Amerika itu memang dari sisi kultural itu memang mereka lebih banyak apa istilahnya private ya, dan kehati-hatian gitu. Misal tadi yang saya katakan terkait tentang persoalan jenazah ya, dan tentang salju itu kan sepele mungkin. Tiba-tiba kita punya rumah ada salju jatuh kena orang itu kan bisa kita disusu, itu kan maksudnya dituntut kita, didenda. Dan saya mengatakan bahwa negara Amerika ini memang negara taat hukum ya. Negara taat hukum, dan memang kalau kita membandingkan kenapa Amerika ini maju sementara yang notabene kalau orang mengatakan di sini non muslim, tapi penerapannya Ustadz saya bisa pastikan penerapan dalam kehidupan sosial di sini betul-betul sebagian mereka menerapkan sistem Islam. Ya, terkait juga tentang kebersihan, kerapihan. Yang paling penting itu tentang taat hukum gitu, Ustaz. Jadi nggak ada di sini tuh istilah kalau kita ngurus-ngurus apa gitu kan, orang-orang dalam gitu nggak ada. Nggak ada ordal ya? Ordal nggak ada ordal. Jadi memang taat hukum di sini ya. Iya. Apalagi kalau berkendara kan, parkir di mana, tertib semua berapa jam ya? durasinya. Iya, kecepatan harus taat, kalau tidak bisa kena denda ya. Kalau yang Ustadz tanyakan itu yang saat ini masih teringat ya. Apa itu, Tat? Itu terkait misal yang kita nggak temukan di negeri kita gitu ya. Jadi misal gini, kalau kita mau bertamu kan, mau berkunjung lah, itu nggak ujub-ujub kita datang ke rumah terus ketuk-ketuk pintu. Nggak ada kayak gitu. Jadi memang di sini tuh serba janjian. Jadi janjian dulu, diterima, kemudian mengatur jadwal baru datang. Kita ini kan kadang-kadang saya ini Ustaz, saya kadang-kadang kesel juga tiba-tiba ada yang datang ke rumah nggak buat janji. Ya ketuk-ketuk pintu kan, kadang-kadang kita mau istirahat, mau family time kan, macam-macam. Saat itu ya daripada kita buat dia kecewa, itu kita terima aja. Tapi kalau di sini nggak berlaku, Ustaz. Jadi buat janji itu pun istilahnya janjinya harus on time ya. Dan orang Amerika di sini tuh paling marah kalau kita buat janji terus misal kita terlambat, nggak ada konfirmasi atau nggak ditepatin gitu. Jadi di sini kalau orang PHP itu di blacklist. PHP sama jam karet tadi. Iya, nggak boleh sini, Ustaz. Jadi merasa aneh aja gitu kalau ada orang yang seperti misal juga kalau kita jalan terus kita melihat orang
sekian lama itu sesuatu yang sangat nggak umum gitu. Hmm. Apalagi untuk kaum laki-laki ya, misal lihat di sini perempuan yang pakaian minim dipelototi itu bahaya. Itu Bisa kena didatengin. sexual harassment kena tuh ya. Ada apa kamu Iya. lihat aku? Ya itu beberapa hal yang apa bisa jadi bahan apa ya kemirisan buat saya kalau di compare sama apa Iya. sekarang kita tinggal itu di negara Indonesia dengan mereka yang ya Iya. tadi Ustadz bilang tertib kemudian taat hukum. Jadi hal Iya. seperti tadi tuh yang Taat apa hukum. ngeliatin apa lawan jenis itu kan masuk ke pasal sexual harassment itu artinya. Jadi ya Betul ya. staring ke sesuatu yang memang apa itu orang yang dilihat tuh bisa apa ya bisa sue ya bisa nuntut ya Bisa dituntut ya. iya seperti itu. Masya Allah ya Tat, ini menarik sekali tapi kembali lagi waktu juga yang jadi penentunya nih Tat. Di Jogja ini Iya, sudah nggak apa-apa, jam nanti dilanjut lagi. Ada 9.25 malam ini Tat. Tadi kita agak Baik. agak jam karet sedih 15 menit dari waktu yang dijadwalkan Ustaz, ya. karena beberapa technical problem. Tapi terima kasih Ustadz Jazakallah sudah menemani hampir 1 jam ini dan dapat beberapa kesan dan juga cerita yang mudah-mudahan jadi ibrah buat teman-teman di sahabat Fadlizon yang sedang menyaksikan, terutama saya. Nah itu tadi ada beberapa highlight yang bareng-bareng kita note ya seperti tadi itu doa antara azan dan iqomah, kemudian semangat untuk berbagi sedekah gift itu betul luar biasa. Alhamdulillah. Jadi reminder lagi buat kami ini di sini, soft reminder juga buat teman-teman di sini. Insyaallah. Ya, Tat, Masya Allah ini nanti kita sambung lagi Tat mungkin di beda kondisi dan beda waktu. Sekali lagi saya ucapkan Insyaallah. Terutama dari Fadlizon saya ucapkan terima kasih. Rekan-rekan di sini ada Pak Eko dan sama-sama insyaallah. Pak Ali. Oke, baik sahabat-sahabat Majelis Fadlizon Podcast, itu tadi perbincangan menarik kita seputar kehidupan muslim, saudara muslim kita di Indonesia dan juga beberapa peristiwa dan kejadian yang mungkin bisa jadi hikmah, jadi semangat dan jadi juga apa tadi Ustadz bilang tamparan, beberapa tamparan yang terutama soal sedekah itu. Kemudian insya Allah ini mulai azan subuh nanti ini jangan sia-siakan doa di antara azan dan iqomah ini. Powerful sekali. Ya, mari bareng-bareng kita praktekkan. Itu saja, kita ketemu lagi di podcast yang lain yang tentunya lebih menarik dan juga dengan narasumber yang juga lebih menarik juga. Bukan hanya menarik tapi mungkin yang lebih dengan cerita-ceritanya mereka yang ada di negeri lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.